Ini udah ngerekam. Belakang dulu biar center semua. Baru kita dengar nggak? Kita bisa center juga. Sini dong. Kak, sini. Sampai ke nama layar ya. Sudah on. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, DKM Masjid Pondok Raya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan keberkahan, dan juga kita semua yang alhamdulillah pada hari ini dapat sama-sama berkumpul untuk silaturahmi, talabul ilmi, dan juga untuk wisata jasmani. Mudah-mudahan segala apapun yang kita niatkan, kita laksanakan adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib hari ini seyogianya adalah Ustaz Agus Alian SAG MA yang mengisi. Namun sepertinya beliau sedang berhalangan ataupun mungkin sedang ada sesuatu di perjalanan, karena info terakhir beliau sedang menuju ke sini. Maka dari itu kita sama-sama memulai terlebih dahulu tentang materi yang insya Allah akan sama-sama kita bahas. Temanya adalah Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bercerita sebelum Imam lanjutkan. Qadarullah ta'ala, setelah ada sekitar 2 bulan Imam di Yogyakarta, Imam sempatkan diri untuk berkunjung ke masjid-masjid yang ada di daerah Yogyakarta. Dan alhamdulillah di sana Imam dapati satu hal yang luar biasa, adalah bagaimana pengajian di setiap masjid yang ada di Yogyakarta itu mereka sudah terkoordinir dengan baik. Mereka sudah terprogram dengan baik. Bahkan untuk pemateri dalam jangka 1 tahunnya itu mereka sudah punya jadwalnya, dan itu hampir keseluruhan masjid yang Imam kunjungi. Itu luar biasa sekali. Jadi untuk setiap kajian-kajian dengan berbagai macam ustadz yang ada di setiap minggunya atau setiap bulannya itu selalu berganti-ganti, dan itu jadwalnya sudah full 1 tahun. Itu luar biasa.
Kemudian ada lagi satu ilmu ataupun pengalaman yang Imam ambil adalah ada namanya pengajian angkringan. Jadi sama dengan kita sebetulnya, tapi kalau kita kan biasanya ngaji dulu ya Bu ya. Ngaji dulu, baru kalau ada yang sedekah, makanan dan segala macam baru kita makan bersama gitu ya. Kalau di sana agak sedikit terbalik. Jadi di sana itu angkringan, seperti halnya apa yang sedekahkan dihidangkan itu diambil semua dulu. Jadi ketika jamaah datang itu ngambil makan dulu, makan semua dulu selesai. Setelah selesai makan baru ngaji. Baru ngaji gitu. Walaupun yang banyak hadir ya anak-anak tentunya ya, anak-anak yang paling banyak hadir gitu. Tapi luar biasa kalau emang lagi rame itu bisa full itu masjid. Gitu, kajian angkringan seperti itu. Dan itu yang menggerakkannya Pak Arif, anak remajanya. Jadi ada FPM namanya, Forum Pemuda Masjid di Masjid Nurul Islam yang menjadikan contoh ini. Dan itu semua yang menghandle semua kegiatan adalah anak-anak Risma yang cari dana, yang mengelola, yang setting tempat, yang cari penceramah, yang membuat brosur, semua itu dipegang oleh anak Risma. Apa? DKM ngapain gitu ya? Maka DKM-nya itu hanya sponsor. Butuh dana berapa? Gitu. Jadi semua yang kerja adalah anak Risma. Dan mayoritas di situ punya Risma. Nah, itu luar biasanya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun ada sedikit hal yang mungkin agak mengajak di hati Imam pribadi, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa Imam ambil. Dan alhamdulillah mungkin sedikit banyak nanti bisa kita terapkan pelan-pelan di Masjid Gadok Raya. Salah satunya lagi adalah semua masjid di sana punya proyektor masing-masing. Masjid kecil Bapak Ibu, musola itu punya proyektor. Jadi kalau pengajian itu ustadznya itu nggak ada yang sambil ngelawak-lawak. Mohon maaf ya Bu ya, nggak ada yang sambil lucu-lucu, jarang betul yang sambil lucu. Kalau ngaji betul-betul ngaji. Tapi herannya orang sana nggak bosen itu, rame terus, gitu. Karena apa? Mungkin sudah terbangun di sana juga lingkungannya lingkungan kampus ya Bu ya, mahasiswa, sehingga mayoritas mungkin yang datang juga mahasiswa. Jadi mungkin senangnya mereka ya seperti itu. Baik, kita kembali. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Ini bukan hadis ya Bu ya, bukan hadis. Qaulul hikmah. Perkataan hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Mau tanya siapa ya? Pak Asep. Boleh lah Pak Asep itu contoh. Pak Asep kenal nggak diri Pak Asep siapa? Ya. Siapa Pak Asep? Saya. Paling kita bentuknya sama-sama begitu ya Bu ya. Ketika ditanya siapa saya? Ya saya, gitu. Saya Imam Muklis, siapa lagi? Gitu kan? Jawaban kita akan selalu seperti itu. Sehingga Pak, kita seolah tidak bisa menjelaskan siapa diri kita, untuk apa kita hadir ke dunia, dan matinya kita nanti mau apa. Kita nggak bisa sepertinya menjelaskan sampai ke sana. Sehingga ketika ditanya kamu siapa? Ya saya Imam Muklis. Gitu ya. Maka di sini sama-sama kita akan belajar ataupun mengingat. Barang siapa yang mengenali dirinya dengan baik, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Nah, ini pengajian seperti ini, mungkin kalau pengen difoto atau mungkin pengen diabadikan, bisa diambil oleh ibu sekalian, bapak sekalian. Mengenal diri adalah mengenal kelemahan dan ketergantungan. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Walaupun kelihatannya fisiknya kuat ya Bu ya. Gagah, perkasa, lari 100 meter itu enteng, nggak ngos-ngosan. Apa angkat besi 100 kilo biasa aja. Ngangkat utang apalagi, gitu ya. Ngangkat semuanya gampang. Pokoknya semuanya serba ringan, serba enteng. Kelihatannya seperti itu. Sehingga kadang manusia itu kalau dia sudah besar, dia merasa dirinya kuat. Kalau dia sudah punya jabatan, dia merasa dirinya kuat. Kalau dia punya kekuasaan, dia merasa dirinya kuat. Dia olahraga tiap hari sampai fisiknya, badannya berotot gitu ya, sampai keluar urat-uratnya, dia ngerasa dirinya kuat gitu. Ibu-ibu bisa angkat galon sendiri, ngerasa dirinya hebat. Kalau ada suaminya nggak kuat angkat galon, tapi kalau sendirian kuat. Gentengin benerin genteng sendiri bisa gitu ya, saking hebatnya ibu-ibu misalnya. Apalagi kalau hal-hal yang sepele bisa semua, seolah apa kita ini kuat. Tapi ternyata kita tidak sadar kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya dalam keadaan lemah. Apa buktinya? Kita ini makhluk yang paling mudah mengeluh.
Ini bukan untuk ibu-ibu tapi juga untuk semua pribadi. Kita adalah pribadi yang mudah mengeluh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan kita dalam surah Al-Ma'arij itu banyak sekali Allah istilahkan kepada kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa musallin. Kata Allah. Jadi Allah sebutkan kita itu sebagai orang yang mudah berkeluh kesah. Emang hakikat penciptaan kita begitu, Ibu. Gak heran kalau kita dapat hal yang mungkin ya sepele tapi kita udah ngeluh tuh udah hakikatnya kita seperti itu. Mudah berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, kalau mendapatkan sesuatu yang buruk mereka berkeluh kesah. Ngerasa enggak terima, ngedumel sama Allah. Gitu. Marah sama Allah sampai keluar kata-kata, "Ya Allah, Engkau tidak adil. Kau nggak adil ya Allah. Saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah sedekah, saya sudah haji, saya sudah berikan ini dan itu." Rasanya begitu. Tapi kenapa hidup saya sengsara ya Allah? Ada nggak yang begitu, Bu? Mana orangnya? Saya akui saja. Idza massahu syarru jazua. Kalau mendapatkan sesuatu yang nggak dia suka, yang dia nggak demen, gitu ya, manusia itu condongnya berkeluh kesah. Gitu. Gak naik jabatan berkeluh kesah, gaji gak sesuai berkeluh kesah, anak seperti ini dan seperti itu berkeluh kesah. Semua apapun yang terjadi kepada kita, kalau kita nggak suka pasti kita akhirnya berkeluh kesah. Tapi lihat, wa idza masahul khairu manu'a. Manusia itu kalau dia sudah dikasih enak, sudah dikasih rezeki lapang, sudah dikasih jabatan, sudah dikasih kekuasaan, sudah dikasih apa yang dia mau oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi kikir. Oh, saya kerja sendiri ya. Ini kalau bukan saya yang kerja nggak mungkin saya bisa kayak gini. Enak aja kamu. Kalimat-kalimat yang dia menunjukkan seolah-olah sesuatu yang dia lakukan itu atau sesuatu yang dia dapat karena dirinya sendiri. Manusia contohnya begitu. Kalau dia sudah hebat, maka dia merasa dirinya bisa. Tapi sifat jelek itu kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin. Allah yang paling sebut pertama. Illal musallin yang Allah sebutkan pertama kali adalah kecuali orang yang sholat. Maka sholat itu kita lakukan sampai kita menjadi baik, bukan menunggu sholat baru baik. Sebelum kita baik kita sholat, agar sholat itu bisa memperbaiki kita. Jangan sampai nunggu baik dulu lah baru kita sholat. Sebelum baik mati duluan. Nauzubillah ini. Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi lemah, baik fisik, mental maupun spiritual. Yang kedua, kelemahan ini adalah fitrah manusia. Tadi yang sebagaimana yang sampaikan, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Walaupun kata dia kaya raya, nggak bisa hidup sendiri. Dia lahir yang mandiin orang, dia mati yang mandikan orang. Ada mayit mandi sendiri? Seperti ini ya. Ngurusin orang, tidak ada mayit mandi sendiri. Wah, dia dulu bilang saya nggak butuh kalian, saya bisa hidup sendiri. Ketika mati, nggak ada orang mau datang. Apa kata dia? Ya Allah, kejam banget tetangga ini. Padahal apa? Dia sendiri yang sebelumnya mengatakan tidak butuh dengan manusia. Nggak mungkin. Saya mau mati nih besok, gali kubur dulu hari ini. Nyiapin kain kafan. Nanti ketika sudah mau waktunya mandi dulu, setelah madu tutupan kain kafan. Nggak mungkin. Kita pasti butuh manusia, walaupun itu adalah anak kita sendiri. Dengan merenungi ini, seseorang akan menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal ini akan menggugurkan kesombongan dalam diri kita. Ingat pesan Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Kalimatnya ngeri banget Ibu. La yadkhulul jannah, gak bakal masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Siapa yang ada di dalam hatinya setitik saja daripada sifat kesombongan. Sombong itu apa, Pak? Ada yang bisa jawab? Sombong itu apa? Ayo, biar kita enggak cuma imam aja. Ibu-ibu ada yang mau kasih argumen sombong itu apa, Bu? Yang mau sholat, ya. Enggak mau sholat, terus? Bangga sama diri sendiri. Bangga dengan diri sendiri, ada lagi? Gimana, Bu? Sombong karena jabatan. Ada lagi? Pakai emas berteret sombong nggak? Oh iya. Pakai mukena baru tiap hari sombong nggak? Nemen amat.
Tiap minggu ganti genteng rumah sombong nggak? Tiap bulan ganti motor sombong nggak? Bu, kata Nabi yang didefinisikan, yang disebutkan dengan sombong itu adalah batorul haq wa ghamdun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah ketika dia menolak kebenaran, nolak dikasih tahu, nggak mau dinasihati. Batorul haq wa ghamdun nas, merendahkan orang lain. Silakan mau pakai kalung sampai 3 kilo lehernya dupluk silakan. Mau pakai apa emas segala apa namanya nyampe full dari ujung tangan sampai ke ketiaknya silakan. Mau pakai apa lagi? Gelang kaki, nyampe jalannya udah berat banget ya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan meremehkan orang. Jangan sampai bilang, ini mas saya ini kemarin saya belinya di Amerika. Kalau mas punyamu itu paling pasar Cisalak. Ya, kita punya. Kalau sekedar kita punya untuk menghiasi diri kita, itu bagi perempuan khususnya nggak masalah. Tapi kalau yang kita punya untuk merendahkan orang lain, baru jadi masalah. Gitu. Waqam tunas tadi salah satunya, merendahkan manusia. Apalagi mohon maaf, betul mohon maaf, ibu-ibu yang rajin ngaji. Kalau bapak-bapak jarang memang dia. Ya kan, paling banyak adalah majelis taklim ibu. Pernah dengar majelis taklim bapak-bapak? Ya. Ya. Majelis taklim ibu-ibu. Tapi ibu ada. Nauzubillahi min zalik, semoga di sini nggak ada orangnya. Apa dia kata? Ketika dia habis pulang pengajian, masih pakai mukena, masih rapi, jilbabnya besar segala macam, pulang dari pengajian dia lihat perempuan nggak pakai apa namanya baju yang tertutup, ngetat segala macam. Apa kata dia? Kalau dengar kata ustazah tadi ini calon dari neraka tuh yang ini. Pulang pengajian dengar kata ustazahnya bla 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 segala macam, yang dia amalin lain. Maksud ustazahnya jangan sampai buka aurat gitu ya. Tapi pemahaman orang yang salah, ini ahli neraka, ini buka aurat. Misalnya gitu. Nah ini jangan sampai, tidak boleh kita seperti itu. Kenapa? Karena kita merendahkan orang lain. Gitu. Kemudian apa? Inilah awal dari ubudiyah atau penghambaan yang sejati, menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Jadi apapun yang kita peroleh sekarang, semuanya adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Qarun itu ditenggelamkan beserta harta-hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah? Sombong. Ketika diminta sedekahnya, ketika diminta untuk berinfak, apa kata dia? Ini semua karena saya, bukan karena siapa-siapa. Tuh. Sehingga kita kenal sekarang dengan istilah harta karun, ya. Baik, mengenal diri adalah menyadari tujuan hidup. Boleh mau tanya lagi? Miknya bisa dilempar kali ya. Oke. Siapa aja kalau misalnya nggak bisa ditunjuk. Siapa aja coba ibu angkat tangan, imam tanya. Yang bisa menyebutkan tujuannya dia hidup untuk apa? Kecuali yang terpampang di depan ya. Saya untuk ibadah, tulis di sini. Coba imam pengen tanya itu apa itu? Cari ridho Allah. Cari ridho Allah. Udah dapat belum? Belum, lagi cari. Oh iya betul. Sampai mati. Mantap. Ada lagi? Ngapain kita hidup ibu, ada? Yang mau jawab lagi? Mencari keberkahan. Keberkahan, geser dikit dari ridho ke keberkahan. Ada lagi? Saya hidup memang dikasih Allah nyawa. Gitu ya. Baik, yang siapa? Mengenali diri adalah menyadari tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Ada dihidupkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Bapak Ibu, ini kita sedikit kaji. Kalau ada wa ma, ada ma di awal, kemudian sebelum di akhir atau di ujung ayatnya ditambahi dengan illa, maka maknanya adalah hanya. Maknanya hanya. Hanya itu berarti apa, Bu? Satu, enggak ada yang lain kecuali itu, gitu ya, Bu ya. Sehingga dalam terjemahan Al-Fatihah apa kata kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahnya apa? Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mendapat pertolongan. Nah ini seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya apa? Yang pertama,
Allah dengan jelas menyatakan tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya apa tujuan kita hidup adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini Allah gunakan kata liya'budun fi'il mudhari'. Artinya apa? Allah ingin semua apapun aktivitas yang kita lakukan itu nilainya ibadah ini. Sehingga kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah in qata'a. Setiap amal yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan tapi tidak dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Kita ibu-ibu masak untuk suami, masak untuk keluarga, masak untuk anak, capek-capek ini dan itu, tapi tidak diingatkan atau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ibu-ibu dapat capeknya aja. Bapak-bapak keluar setiap pagi mencari nafkah, kerja dari pagi sampai dengan sore, kadang sampai malam baru pulang. Sampai pulang langsung tidur lagi karena kecapean, juga nggak dapat apa-apa kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita ingatkan diri kita, setiap kita akan mengawali hari kita adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku awali semua aktivitasku hari ini yang di dalamnya ada kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Maka dalam surah Al-Fatihah Allah awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya amal kita ini awali dengan bismillah, tutup nanti setelahnya dengan alhamdulillah. Di awal hari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, kita rancang hari ini mau ngapain, kita mau buat apa, kalau kerja apa yang mau dikerjakan. Nah ini Imam juga belajar, lagi mulai belajar ini. Ketika bangun apa yang pengen kita lakukan hari ini, apa tugasnya, kita coba rancang itu semuanya. Nanti ketika mau tidur evaluasi. Tadi pagi saya pengen buat ini, apa yang terlaksana dan apa yang tidak. Dan itulah seorang muslim ketika terlaksana dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sama-sama Imam secara pribadi juga sedang belajar untuk itu. Bagaimana ketika kita mengawali hari itu sudah kita rancang dengan baik. Sehingga apa yang kita lakukan itu nilainya ibadah. Yang kedua apa? Arti ibadah di sini bukan hanya sholat dan puasa, tapi mencakup seluruh aspek hidup yang dikerjakan karena Allah. Yang tadi Imam sebutkan. Jangan disangka capeknya ibu ngurusin anak, ngurusin keluarga itu hanya sekedar kewajiban perempuan. Enggak. Bahkan itu sebenarnya kewajiban laki-laki. Masak, menyiapkan sandang pangan papan itu adalah kewajiban laki-laki. Tapi kata Nabi, ada pahala besar bagi ibu-ibu yang ikhlas lillahi ta'ala nyetrika, nyuci baju suaminya. Apa itu? Memiliki pahala seperti haji dan umroh. Oh berarti saya nggak usah ke Mekah lagi? Ya bukan gitu juga. Ya. Pahalanya itu luar biasa ya. Pahalanya itu setara dengan pahala haji dan umroh. Ada yang pernah, ya Allah saya pengen dapat pahala haji dan umroh, ada? Yang ketika nyuci nyetrika ngomong gitu ada nggak? Aduh ini motor tenang kena opo. Waduh baju suami gue wapek banget. Ya. Ini ketika semua dilakukan karena Allah, pahalanya luar biasa. Jadi ibu-ibu itu ketika melakukan sesuatu itu jangan berpikir itu kewajiban. Enggak, itu bukan kewajiban ibu-ibu, tapi itu adalah ranah yang bisa ibu-ibu lakukan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibu-ibu itu satu langkah lebih di depan daripada bapak-bapak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, mengenal diri akan menuntun seseorang untuk bertanya, mengapa aku hidup, untuk apa aku diciptakan, dan apa tugasku di dunia ini. Ayo sama-sama kita tanyakan kepada hati kita masing-masing, ngapain aku hidup sampai sekian tahun ya Allah? Ya Allah saya hidup sekian tahun, tapi berapa sholat tahajud yang sudah saya laksanakan? Ya Allah saya hidup sekian tahun, berapa puasa sunnah yang sudah saya kerjakan? Ya Allah saya hidup sekian tahun, sholat wajib mungkin masih bolong-bolong. Ya Allah saya hidup sudah sekian tahun, harta saya sudah banyak, tapi kenapa saya nggak ada niat untuk haji atau umrah ya Allah? Coba koreksi satu persatu ibu. Apa yang kita punya kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah anakku ini pintar, bener ngafalnya. Ya Allah anakku ini cepat, bener ngafalnya. Kenapa kok anaknya nggak dimasukkan ke pesantren untuk menghafal Al-Quran? Padahal kita sadar anak itu anak yang pintar, misalnya gitu. Kita punya segala sesuatu kita kaitkan, coba kita hubungkan dengan Allah. Amanah ini sudah kita tujukan untuk Allah atau belum? Nah ini juga Imam sedang belajar bagaimana kita menata itu agar kita tidak lupa, agar segala sesuatu yang kita punya ketika nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kita bisa jawab dengan lantang.
Kamu saya titipi anak 2 jadi apa? Oh, satunya penghafal Al-Quran, satunya ahli tafsir. Kamu saya titipi anak ini jadi apa? Satunya jadi anggota dewan, jujur, amanah, paparah. Kemudian satunya jadi polisi santri, polisi yang jujur, polisi yang amanah. Tidak masalah Bu, apapun jadinya, nggak harus jadi ustaz. Ya Bu ya, tidak harus jadi ustaz. Jadi apapun itu asalkan anak kenal dengan Allah. Sehingga pelajaran pertama dari Luqman itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dikenalkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Itu cara pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku tersayang, anakku yang kucintai, anakku yang ganteng, anakku yang cantik. Kita puji anak kita itu. Usia 1 sampai dengan 7 tahun, anak ini kalau dalam teori parenting ya Bu ya. Nanti mungkin dengan bisa Wisjati nanti bisa tanya-tanya tentang itu. Teori parentingnya ada, tapi kalau prakteknya kan belum. Nah ini mau kasih teorinya dulu ya. Mudah-mudahan prakteknya nanti bisa mengikuti. Jadi usia 1 sampai dengan 7 tahun, anak-anak ini sedang mencari jati dirinya. Dia sedang bertanya siapa saya ini. Sehingga nggak boleh ketika di usia itu anak-anak itu selalu direndahkan. Oh anak nakal, oh anak bandel, oh anak ini, anak itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi pengingat anak. Oh saya ini ternyata anak yang bandel ya. Oh saya ini anak yang nakal ya. Ah nggak percuma lah saya mau sholat, orang tua saya bilang saya nakal, ngapain saya sholat? Tuh. Ketika anak salah, bukan kita hina, bukan kita caci, bukan kita marah-marah, pegang pundaknya, elus kepalanya. Nah ini nggak boleh. Nah ini salah. Yang betul harusnya begini. Sehingga apa? Anak itu bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Usia 1 sampai dengan 7 tahun, anak itu sedang butuh pujian-pujian, butuh sanjungan-sanjungan dari orang terdekatnya, orang tuanya, gurunya, lingkungan terdekatnya. Anak butuh itu. Sehingga apa? Dia pede. Oh saya ini rajin sholat. Kenapa orang tua saya bilang saya rajin sholat dan saya emang sholat? Oh saya ini pintar baca Quran. Orang saya ngaji terus kok. Kata ibu saya rajin ngaji. Dia akan membanggakan dirinya dan itu yang akan menjadi bekal di usia 8 sampai dengan 15 tahun. Kemudian selanjutnya, hidup bukan untuk popularitas, harta atau nafsu, tapi mengabdi dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah ad-dunya. Dunya itu artinya sementara. Ad-dunya apa Bu? Dunya bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya apa? Dunia. Itu bahasa Arab. Dunya bahasa Arabnya, bahasa kitanya dunia. Artinya adalah sementara. Kalau dunianya saja sementara, apalagi hal-hal yang ada di atas dunia itu sendiri. Kita semuanya yang kita punya adalah sementara, sehingga tidak perlu kita terlalu heboh dengan hal tersebut. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain apa? Kita perlu seimbang antara hidup dunia dengan akhirat. Gimana kita mau Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Berasa habis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waduh, gas sudah tinggal dikit ya. Gimana kita mau tenang? Ya. Sholat sambil mikirin hal-hal yang kayak gitu. Maka apa? Ke dunia kita harus cukup juga sebenarnya. Dunia kita harus cukup sehingga kita tenang beribadah. Tapi kadang manusia itu ketika dunianya dicukupkan oleh Allah, dia sampai lupa ibadah. Itu masalahnya. Maka ini kita sama-sama mengingatkan diri imam pribadi dan kita semuanya, silahkan cari dunia kita, tapi buat dunia itu untuk keperluan akhirat kita. Lupa diri sama dengan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan bahwa melupakan Allah akan berakibat melupakan jati diri sendiri. Gak heran kalau orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lupa arah hidupnya. Ketika ditanya kamu mau jadi apa, nggak ngerti. Yang penting saya hidup, yang penting saya makan, yang penting saya bisa minum, yang penting saya punya rumah. Sehingga ketika ditanya dia nggak punya jawaban apa untuk masa depan dia. Yang penting itu yang dia jawab. Sehingga apa? Nah, ini dia lupa dengan dirinya sendiri, dia lupa dengan tujuan hidupnya sendiri. Kemudian mereka tidak tahu arah hidup, tidak tahu untuk apa mereka hidup, bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dalam kerugian. Bahkan sampai mereka nggak tahu kalau mereka lagi hidup. Ada nggak Bu? Orang hidup tapi nggak sadar kalau dia hidup? Ada. Ya, mati hidup segan mati tak?
Allah menjadikan mereka lupa diri mereka, yaitu lupa akan tujuan hidup, lupa akhirat, nggak lagi mau sholat, nggak mau lagi ini dan itu. Kemudian lupa bahwa mereka adalah makhluk yang lemah dan fana. Orang yang terputus dari Allah akan hidup tanpa arah, tenggelam dalam dunia dan kehilangan nilai kemanusiaannya. Nggak heran ibu kalau orang itu sudah kepepet ekonominya, dia sanggup ngebunuh. Nggak heran kalau orang itu sanggup ngerampok. Gak heran kalau orang itu sanggup bahkan untuk saling hujah dengan saudara kandungnya sendiri. Gelap mata dia dengan dunianya. Sehingga ini, kalau orang itu sudah hilang arah, orang itu sudah lupa dengan dirinya sendiri, maka dia akan hilang akal dan kemanusiaannya. Mengenal diri adalah menyadari amanah dan potensi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam sering sampaikan dalam khutbah Jumat atau ceramah, jangan pernah berkata, ya Allah saya ini bisa ngapain ya, saya bisa kasih apa ya buat agama. Ya Allah saya bisa kasih apa buat Allah. Ya Allah saya bisa kasih apa buat Engkau ya Allah. Kita sering gak bertanya begitu. Dalam kondisi maaf, ekonomi kita berantakan, ya. Kita dalam kondisi miskin, misalnya keluarga juga ada yang sakit-sakitan, macam-macam segala ujian hidup, sehingga kita bertanya, ya Allah saya ini udah gak punya apa-apa, susah juga, apa yang mau saya kasih dengan agama ini ya Allah. Pernah gak ibu merenung seperti itu? Kita semua punya potensi. Kita semua punya potensi. Kita semua punya hak untuk berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa itu? Kalau tidak mampu dengan harta, maka dengan tenaga. Kalau tidak mampu dengan tenaga, maka dengan pikiran kita. Mentok kita nggak mampu dengan pikiran kita, bantu dengan doa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Gadok lagi seperti itu misalnya, kita lagi ada pembangunan atau hal yang lain misalnya. Sedangkan kita belum bisa nolong secara materi, belum bisa nolong secara tenaga. Jangan lupa dalam sholat kita doakan, ya Allah, ini masjid sudah memberi banyak manfaat. Tolong ya Allah, tolong mudahkan urusan masjid ini, tolong mudahkan pembangunannya, tolong makmurkan masjid ini ya Allah. Doakan ibu untuk Masjid Gadok Raya, ini contoh. Kalau kita belum bisa mampu dengan apapun, bantu dengan doa. Kalau dengan doa saja sudah nggak mampu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia nggak tahu ngapa-ngapain lagi. Padahal doa adalah sesuatu yang mungkin paling ringan, tapi efeknya adalah paling besar. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu zalim dan sangat bodoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalnal Qur'an. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung itu sampai ketakutan ibu. Kalau sampai diterima itu Al-Qur'an oleh gunung, maka gunung akan hancur, tercerai-berai, hancur lebur jadi debu. Itu gunung sebesar itu gak kuat menerima amanah Al-Qur'an. Malah manusia ternyata yang menerima amanah itu, bahkan manusia yang menerima amanah untuk memimpin buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat gak kita itu? Kelihatannya hebat, tapi ternyata kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia menerima amanah besar yang bahkan langit, bumi dan gunung enggan memikulnya. Amanah tersebut adalah kebebasan untuk memilih atau ikhtiar. Kita itu bebas ibu, silahkan mau pilih jalur yang mana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita sudah dibekali dengan Allah dua, fujur atau takwa. Kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak mau pilih yang mana? Oh ya Allah, saya pengen ahli surga. Oh pilih jalan takwa. Kalau pengen ahli neraka, pilih jalan fujur. Itu sudah diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua bekal, ada dua kemungkinan, ada dua potensi manusia. Silahkan pilih pengen ambil yang mana. Itu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitalah yang memilih. Kita pengen jadi golongan orang-orang yang baik, atau malah sebaliknya menjadi golongan orang-orang yang buruk. Tanggung jawab atas syariat dan hukum Allah, di mana kita ini memikul beban, yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menerapkan syariat Allah dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita bisa menetapkan hati kita untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, asyariqu wasyariqatu, ya. Orang-orang yang mencuri, laki-laki ataupun perempuan, dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba kembalikan kepada kita. Kita sampai dengan saat ini pernah enggak ngambil sesuatu yang bukan milik kita? Minimal itu dulu. Kita terapkan untuk diri kita jangan sampai melanggar sesuatu yang jadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengenal dirinya, ia akan menyadari bahwa ia bukan makhluk biasa tapi dipercaya oleh Allah. Kita ini ibu hebat sebenarnya. Kita punya potensi bahagia di dunia wal akhirah. Tinggal kita mau ngambil enggak itu. Kalau kita mau ngambil, ayo bareng-bareng. Sehingga salah satu manfaat wisata religi ini ada kajiannya, ada segala macam apa? Agar kita bisa menghibur jasmani kita, tapi kita tidak lupa juga menghibur rohani kita. Orang itu kadang sering sekali untuk memberikan nafkah jasmani, tapi lalai untuk memberikan nafkah rohani. Belanjanya banyak, ngajinya sedikit. Ada. Tapi orang nggak di sini ya Bu ya. Yang ketiga, maka mengenal diri adalah juga menyadari kehormatan dan beban sebagai makhluk istimewa, bukan untuk kesombongan tapi untuk berjuang memenuhi peran sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembali, mudah-mudahan 4 poin ini dapat menjadi renungan untuk teman pribadi dan kita semuanya, bahwasanya kita bisa menyadari betul diri kita ini siapa, diciptakan untuk apa, dan apa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih ada waktu. Jika ada tanya jawab, jika ada tanya jawab silakan. Apa yang mau ditanyakan, kalau bisa jawab sekarang jawab, kalau tidak mungkin nanti akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Perkenalkan nama, berdiri dulu. Dirilah. Firman Allah, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Kalau ibadah manusia kan jelas, sholat, zikir, puasa, umroh, haji. Kalau ibadahnya jin itu seperti apa Ustaz? Nah terus ibadah itu kan dibagi dua ya, ibadah ritual sama ibadah sosial, muamalah. Tapi di sini nggak dijelaskan itu ibadah aja gitu. Mungkin demikian Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita maklumi atau kita pahami bersama Bu ya. Ada jenis-jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada malaikat. Ya, ada malaikah. Kemudian yang kedua ada iblis. Lawannya malaikat adalah iblis. Kemudian ada jin, ada syaitan, ada manusia. Beda-beda nggak ini? Baik. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Jadi dianalogikan seperti ini. Seperti kita membakar kayu bakar ya, membakar kayu bakar. Nah, ketika muncul api kan ada cahaya. Nah, cahaya itulah yang disebut dengan nur malaikat. Disebut dengan malaikat. Ini analoginya seperti ini. Hanya sekedar anak lagi. Malaikat itu diciptakan Allah dari nur, dari cahaya. Dan malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu Ibu, kalau kata Allah kamu sujud, maka sampai hari kiamat dia akan sujud. Kalau kata Allah baca subhanallah, maka sampai hari kiamat dia akan membaca subhanallah, enggak bakal berhenti. Apapun yang Allah perintahkan itu yang bakal dia kerjakan sampai hari kiamat. Sebaliknya yang kedua ada iblis. Nah, iblis ini adalah golongan dari jin yang diciptakan dari nyala api atau bara api. Nah, jadi iblis itu termasuk daripada golongan jin. Karena jin nanti ada dua, ada jin kafir, ada jin muslim. Nah, jin itu seperti hanya manusia, punya alam, punya
akal dan segala macam, tapi jin tidak punya jasad. Ya. Kenapa dia tidak lengkap? Nah itu salah satunya. Jin itu dia punya akal, dia bisa berpikir layaknya kita. Kemudian dia bisa beranak pinak seperti halnya kita, tapi dia satu tidak punya jasad. Dia nggak punya fisik, bentuk fisik itu. Nah, dari jin itu lahirlah iblis, salah satunya jin yang kafir itu. Iblis itu kalau ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi ya, Bu ya. Jadi disebutkan kanal iblisa minal jin. Jadi iblis itu adalah golongan jin. Kemudian selanjutnya ada syaitan. Setan ini sifat. Setan ini sifat buruk. Salah satu sifat buruk, sifatnya iblis. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Pernah nggak ibu diajak atau dulu misalnya gitu ya, diajak temen nggak sholat atau diajak temen nggak puasa, diajak mecahin puasanya misalnya gitu, diajak ngambil jambu tetangga gitu, ngambil melempar mangga misalnya gitu ya. Iya, memang juga dulu gitu diajakin. Ya, banyak hal gitu yang seperti itu. Pernah nggak? Kalau pernah, nah itu salah satunya. Setan dari golongan manusia. Udah ngapain sih deketin si Ani? Oh gitu. Itu ada orang. Orang yang suka ngehasut itu sama dengan orang yang suka ngomporin itu juga minal jinnati wan. Bahkan minal jinnat, kalau yang jin ya, yang kafir tadi, nah itu yang bisikin dalam dada kita, dalam hati kita, menghilangkan kekhusyuan dan segala macam itu yang tidak nampak, tapi ada yang nampak, yaitu dalam bentuk manusia. Maka kalau kita ini ngajak orang gak sholat, ngajak orang ngomongin orang lain, berarti kita termasuk gak lemas kan? Kemudian yang selanjutnya adalah manusia. Nah manusia ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Manusia dikasih akal oleh Allah, manusia dikasih jasad oleh Allah, kemudian manusia dikasih kemampuan untuk berpikir. Allah lengkapi tiga-tiganya. Allah oleh manusia ini lengkap segala sesuatu yang ada di manusia ini, sehingga manusia disebutkan Allah lebih daripada malaikat. Jadi manusia itu kalau dia sedang bertakwa, takwanya melebihi malaikat ya. Tapi kalau dia lagi kesetanan, melebihi setan itu sendiri. Makanya kadang setan heran juga, hari puasa kan setan dibelenggu katanya. Wah, jujur banget ya. Misalnya ya Bu ya, ada contoh-contoh seperti itu. Berarti apa? Nah, ini ada setan yang lebih daripada. Nah ini bahaya. Kembali lagi. Jadi manusia ini makhluk yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Allah kasih akal, Allah kasih jasad juga dia. Ya akalnya untuk berpikir, jasadnya dia ditampakkan, kelihatan fisiknya. Inilah kesempurnaan manusia. Sehingga jin itu punya ibadah, punya perintah sama dengan seperti halnya kita sholat. Ya, ibadah dia sama dengan kita. Itu. Maka itu kalau orang kesurupannya jin Islam itu agak repot. Kita baca ayat kursi dia hafal. Pernah Imam Ruqyah, dia ini yang jinnya yang masuk itu jin Islam. Dia bilang dia sudah 2000 tahun bersemayam di badan orang tersebut. Ngapain aja coba itu? 2000 tahun di badan orang tersebut. Ketika ustadz kita, jadi 3 ustadz itu yang maju, sampai gak ada yang kuat. Kenapa? Ya kita baca Yasin, dia baca Yasin, kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi. Kita lagi baca ayat Al-Quran, dia azan, dia sholawat, gitu kan? Maka kata ustadz kita tergantung siapa yang kuat. Kita yang panas baca Al-Quran atau dia gitu. Gitu. Jadi itu Bang ya. Jadi sama dengan hal yang diperintahkan kepada kita. Sehingga di zamannya Nabi Sulaiman itu bahkan jin itu menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua tadi bagus sekali. Ada ibadah. Ibadah itu ibadah spiritual yang kita lakukan sehari-hari, ya sholat, ya puasa, ya haji atau umrah jika mampu dan segala macamnya. Ada ibadah itu ibadah sosial, membantu tetangga, kemudian apalagi silaturahmi,
nyumbang anak yatim, bla bla segala macam, itu adalah ibadah sosial. Nah, kadang kita ini terlalu menyepelekan ibadah sosial. Kita lebih fokus sholat, tapi kita nggak lihat tetangga. Mana yang lebih utama? Kita sholat berjamaah atau menolong tetangga kita yang sedang sekarat sakit. Kita nih mau sholat ya Allah, apalagi laki-laki ya, laki-laki lagi dengar azan, ada yang datang, tolong Bang ini tetangganya sekarang minta tolong diatur rumah sakit. Sholat dulu apa nganterin dulu? Nganterin orang itu terlebih dahulu. Jangan sampai kita gara-gara kita ini rajin gitu ya, rajin sholat sholat berjamaahnya atau sholat segala macam, kita rajin, ada orang sekarang udah mau entar ya 5 menit lagi lah saya sholat dulu. Ketika datang, gimana mau jadi udah mati Bang. Gitu ya. Itu kalau dalam kondisi darurat seperti itu. Tapi kalau misalnya masih sehat, cuma sakit batuk pilek kita sholat dulu, nggak akan buru-buru mati kalau cuma batuk pilek. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah spiritual yang rutin kita lakukan, ada ibadah sosial yang ini kadang kita sering lalai. Ibu, sampai-sampai tadi Imam sebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika kita masak gitu ya, kita lebihkan kuahnya. Bukan berarti kita niatkan udahlah kata Ustaz Imam kasih kuahnya aja, bukan. Mereka semua bilangnya masak banyakin kuahnya, berarti tetangga kelilingin satu RW dikelilingin. Ini kenapa? Udah cuma kuahnya doang. Kata Ustaz Imam kuahnya aja dikasih. Gitu. Itu sakingnya kita ini harus berbagi dengan tetangga. Nah itu yang kadang mungkin sering kita lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dan menjadi kita hamba-hambanya yang taat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi kita semuanya. Karena apa yang mau sampaikan ini bukan untuk mengajari sekalian bapak sekalian, khusus untuk mengingatkan diri pribadi. Semoga kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok subuh ya Bang. Besok subuh kita ada muhasabah. Malam. Insyaallah nanti ada muhasabah, apakah malam ini atau mungkin besok pagi kita akan ada muhasabah, kita sama-sama merenungi diri kita masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Informasi nanti setelah Isya ya kita bersama lagi. Pada Isya kita ada